Di era digital ini, kita tahu bahwa sebuah pesan di media sosial bisa saja menjadi percikan api. Tapi beberapa waktu terakhir kita menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pesan tunggal yang diketik di atas layar kaca, namun gaungnya mampu menggetarkan kanselir-kanselir di seluruh dunia dan seolah membelah lautan dengan armada baja. Ini adalah kisah tentang pesan itu, sebuah guntur di cakrawala geopolitik yang memaksa kita semua untuk bertanya, di manakah sebenarnya batas antara diplomasi dan dominasi? Nah, inilah dia epicentrum dari gempanya. Coba kita perhatikan baik-baik pilihan katanya. Ini bukan bahasa birokrasi militer yang kaku dan diinginkan, ini adalah bahasa pertunjukan. Sebuah armada raksasa yang dipimpin oleh USS Abraham Lincoln digambarkan sedang bergerak dengan kekuatan besar, antusiasme, dan tujuan. Ini adalah sebuah narasi kekuatan yang dirancang tidak hanya untuk mengintimidasi Teheran, tetapi juga untuk disaksikan oleh seluruh dunia yang menonton dengan napas tertahan. Tapi, di antara deru mesin jet dan baja yang bergemuruh itu, terselip sebuah ajakan, sebuah undangan untuk datang ke meja perundingan. Dan disinilah teman-teman, pertanyaan sentral itu muncul. Sebuah pertanyaan yang akan kita bedah bersama dalam pembahasan kali ini. Apakah ini sebuah ranting zaitun perdamaian yang tulus? Atau, jangan-jangan, ini adalah laras senapan yang sudah terkokang yang hanya disamarkan sebagai sebuah dialog? Oke, mari kita masuk ke bagian 1, guntur dari sebuah cuitan. Mari kita bedah pesan ini lebih dalam lagi, kata demi kata, untuk benar-benar memahami arsitektur psikologis yang sebetulnya tersembunyi di baliknya. Yang kita lihat ini bukan sekedar pesan biasa. Ini adalah sebuah koktail psikologis yang bisa dibilang sangat mematikan. Coba bayangkan komposisinya. Satu bagian adalah unjuk kekuatan militer yang tak terbantahkan. Lalu, satu bagian lagi adalah ajakan diplomasi yang terdengar sangat rasional. Kemudian, semua itu dicampur dengan tekanan waktu yang sangat mendesak dan disajikan dengan peringatan serangan yang luar biasa mengerikan. Ini adalah sebuah ramuan yang dirancang untuk melumpuhkan kehendak lawan, bahkan sebelum negosiasi itu sempat dimulai. Sekarang kita masuk ke bagian 2, arsitektur paksaan. Begini, apa yang sedang kita saksikan ini bukanlah diplomasi yang kita kenal sehari-hari. Ini adalah sebuah mesin psikologis yang canggih, yang dalam studi hubungan internasional punya nama spesifik, coercive diplomacy, atau diplomasi paksaan. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya negosiasi sejati. Sebuah pencarian titik temu yang tulus yang berasumsi bahwa kedua pihak punya martabat dan pilihan. Tapi di sisi lain, coba lihat apa yang ditawarkan di sini. Ini bukan pilihan, teman-teman. Ini adalah ilusi sebuah pilihan. Ini ibaratnya seperti seorang perampok yang menodongkan pistol sambil berkata dengan tenang, "Mari kita diskusikan baik-baik bagaimana Anda akan menyerahkan dompet Anda." Dialognya hanyalah sebuah formalitas, hasilnya sudah ditentukan sejak awal, patuh atau hancur. Jadi, biar lebih jelas ya, dalam diplomasi paksaan, ancaman itu bukanlah rencana B. Ancaman adalah rencana A. Tujuannya bukan untuk berdialog, tetapi untuk menciptakan tingkat ketakutan yang begitu besar, begitu mencekam, sehingga dialog menjadi tidak perlu lagi. Lawan Anda tidak diajak berunding, mereka diintimidasi untuk menyerah. Titik. Pandangan dunia seperti ini sebetulnya bukanlah hal baru. Ini adalah gema dari ajaran realisme politik yang paling kuno, bahwa dunia ini pada dasarnya adalah arena gladiator, bukan ruang debat. Yang kuat yang menentukan aturan, yang lemah hanya bisa mengikutinya. Dan Donald Trump, sepanjang hidup dan karirnya, telah menjadi salah satu murid paling setia dari filosofi ini, di mana kekuatan bukan hanya sekedar alat, melainkan argumen itu sendiri. Bagian 3. Hantu kesepakatan nuklir. Sekarang, untuk benar-benar memahami mengapa Iran menolak mentah-mentah tawaran ini, kita harus melihat sesosok hantu yang terus membayangi hubungan kedua negara. Hantu ini bernama JCPOA, atau Kesepakatan Nuklir Iran, yang membawa kisah pahit tentang janji yang dilanggar dan kepercayaan yang dihancurkan sampai ke fondasinya. Lini masa ini, kalau kita lihat, seperti sebuah tragedi dalam 4 babak. Babak pertama, Iran bernegosiasi, menandatangani, dan mematuhi sebuah perjanjian yang didukung oleh seluruh kekuatan dunia. Babak kedua, Badan Atom Internasional berkali-kali datang dan memverifikasi, ya, Iran patuh. Lalu, babak ketiga, Amerika Serikat secara sepihak merobek perjanjian itu. Dan sekarang, 8 tahun kemudian, babak keempat, arsitek yang sama yang merobohkan rumah perjanjian itu datang kembali dengan kapal perang di belakangnya dan meminta Anda untuk percaya pada janji mereka untuk membangun rumah yang baru. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa percaya? Kepercayaan. Inilah mata uang utama dalam diplomasi. Tanpanya, setiap kata hanyalah getaran kosong di udara.
Setiap dokumen hanyalah selembar kertas. Dan ketika mata uang ini dihancurkan, seluruh sistem perdagangan janji dan komitmen pun runtuh bersamanya. Garis merah yang kita lihat ini bukan sekedar efek visual. Ini adalah bekas luka yang sangat dalam di psikologi sebuah bangsa. Jadi, penting untuk kita pahami di sini, penolakan Iran bukanlah penolakan terhadap dialog itu sendiri. Ini adalah penolakan terhadap penghinaan, sebuah pernyataan bahwa kedaulatan sebuah bangsa dengan peradaban ribuan tahun tidak dapat dinegosiasikan di bawah todongan senjata. Ini bukan lagi soal politik nuklir, ini sudah masuk ke ranah harga diri nasional. Sebuah respons yang jika kita melihat sejarahnya, sebenarnya sepenuhnya rasional. Bagian 4. Gema di panggung dunia. Nah, kita harus ingat, drama ini tidak hanya memiliki dua aktor. Seluruh dunia sedang menonton, terutama mereka, negara-negara di dunia selatan yang tidak memiliki armada kapal induk untuk membela diri mereka sendiri. Pesan yang dikirim itu, terus terang saja, sangat jelas dan brutal. Perjanjian, hukum internasional, kedaulatan, semua itu penting. Tetapi pada akhirnya, yang benar-benar diperhitungkan adalah siapa yang punya otot paling besar. Bagi negara-negara kecil yang mengandalkan aturan untuk bertahan hidup, yang berlindung di bawah payung hukum internasional, ini adalah sebuah pesan yang sangat-sangat menakutkan. Bagian 5. Peradaban di persimpangan. Ini semua membawa kita ke jantung masalah yang sesungguhnya. Ini adalah pertarungan antara dua visi yang fundamental tentang bagaimana dunia ini seharusnya berjalan. Di satu sisi, ada aspirasi kita bersama tentang sebuah tatanan yang berbasis aturan, sebuah dunia yang, meskipun tidak sempurna, berusaha untuk menjunjung tinggi piagam PBB dan kedaulatan nasional. Namun, di sisi lain, ada realitas tatanan yang berbasis kekuatan, sebuah hukum rimba geopolitik di mana prinsip utamanya adalah siapa kuat, dia benar. Ultimatum yang kita lihat ini adalah manifestasi paling jelas dari benturan kedua dunia tersebut. Pertanyaan ini benar-benar memaksa kita untuk berhenti dan berpikir sejenak. Jika sebuah negara cukup kuat, apakah itu berarti mereka otomatis benar? Jika kita menjawab ya pada pertanyaan itu, sadar atau tidak, kita sedang merobek kontrak sosial global yang telah dibangun dengan darah dan air mata selama hampir 1 abad terakhir. Bagian 6. Kompas moral. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan lagi tentang Trump atau Iran. Cermin ini sekarang berbalik, mengarah tepat ke arah kita. Dan kita harus bertanya pada diri sendiri, ke arah manakah kompas moral kita menunjuk? Sekali kita membuka pintu bagi logika, tujuan menghalalkan cara, pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Palu yang kita benarkan hari ini untuk membangun sesuatu yang kita suka, bisa dengan sangat mudah digunakan oleh orang lain besok untuk menghancurkan sesuatu yang kita cintai. Inilah pilihan fundamental yang ada di hadapan kita semua. Ya, tatanan aturan internasional itu rapuh, seringkali munafik, dan jauh dari sempurna. Tetapi alternatifnya jauh lebih menakutkan. Sebuah kembalinya dunia yang diatur murni oleh kekuatan, di mana sengketa diselesaikan di medan perang, bukan di meja perundingan. Sejarah telah mengajarkan kita berulang kali bahwa perdamaian yang lahir dari rasa takut tidak pernah langgeng. Ia tidak membangun kepercayaan, ia hanya menabur benih-benih kebencian untuk generasi berikutnya. Jadi, jika jalan paksaan dan ultimatum ini adalah jalan yang kita pilih sebagai komunitas global, maka pertanyaan terakhir yang paling mendasar harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Jika dunia kita kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat selalu benar dan martabat yang lemah bisa diabaikan begitu saja, masihkah kita punya keberanian moral untuk menyebut tatanan seperti itu sebagai sebuah peradaban? Pertanyaan itu saya serahkan pada Anda untuk direnungkan.